Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh kegembiraan. Tidak sepantasnya datangnya bulan suci Ramadan malah kita sambut dengan hati yang tertutup, dengan hati yang penuh kegelisahan, keresahan, apalagi dengan kepanikan yang tidak beralasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah berkali-kali kita menjalani ibadah saum Ramadan, malah berpuluh-puluh kali sudah kita jalani ibadah saum di bulan Ramadan. Namun apa yang kita raih dari perjalanan ibadah saum di bulan Ramadan? Perubahan apa yang Allah berikan terhadap diri kita? Sudahkah kita merasakan perubahan tersebut? Sudahkah kita merasakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita dengan melaksanakannya ibadah saum di bulan Ramadan? Itulah mungkin di antara pertanyaan-pertanyaan yang secara khusus yang terbetik dalam pikiran saya ketika dalam satu kajian Kaum Mukarram penasehat pimpinan cabang Persatuan Islam Cibenying Kidul, Bapak Haji Mahdi Sumardi, beliau pernah mengungkapkan dalam satu kajian, sing bisa merenahkan hati karena ayat sangkan karasa. Ungkapan yang begitu dalam, ungkapan yang memerlukan perenungan atau tafakur dalam diri, khususnya pribadi saya, bahwa beliau mengatakan sing bisa merenahkan hati karena ayat sangkan karasa. Maka gambaran atau hasil dari perenungan saya bahwa beliau ingin mengungkapkan bahwa apa yang kita baca, apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, harus benar-benar kita dalami, harus benar-benar kita praktekkan, harus benar-benar kita amalkan. Sebab mustahil satu ayat, satu keterangan ketika kita baca tetapi kita tidak mengamalkannya, tidak mempraktekannya, mustahil itu akan terasa dampak perubahan pada diri kita. Ungkapan yang sangat dalam yang beliau ungkapkan sudah barang tentu memberikan perenungan khususnya bagi saya, bahwa setiap perjalanan petunjuk, perjalanan yang Allah berikan, yang termaktub di dalam Al-Quran, mestinya setiap ayat kita jalankan, setiap ayat kita amalkan, agar Allah memberikan dampak perubahan terhadap diri kita. Begitupun dengan perintah saum di bulan suci Ramadan. Sekali lagi bahwa kita bukan kali ini saja,
Malah sudah berpuluh-puluh kali kita menjalani ibadah saum di bulan suci Ramadan, tapi dampak apa yang Allah berikan kepada kita? Perubahan apa yang terjadi pada diri kita? Itulah salah satu yang diungkapkan oleh Pak Haji Sumardi ketika kita kurang merenahkan hati karena ayat pasti malkan rasa. Sementara saum yang kita jalani pada umumnya tidak memberikan dampak apa-apa, pada umumnya tidak memberikan dampak yang sempurna pada pribadi-pribadi seorang muslim yang menjalankan ibadah saum. Mungkin saja hati yang menjalankan ibadah saum kurang bisa merenahkan karena ayat, lebihkan kata rasa kudirina. Wah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dampak apa sebenarnya ketika kita benar-benar menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan? Sudah barang tentu paling tidak Allah akan memberikan label bagi orang yang menjalankan ibadah saum menjadi sosok yang la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Itulah label yang akan disandang oleh orang-orang yang menjalani ibadah saum dengan benar, orang yang menjalankan saum yang betul-betul ikhlas karena Allah. Jangan sampai ibadah saum yang kita jalani malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan rubba shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ni'am wa rubba qaimin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rasul menggambarkan banyak orang yang saum tidak mendapatkan nilai apa-apa, banyak orang yang menjalankan salat malamnya tapi tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa yang dia jalani ternyata sebenang perahna, perih nama benang tapi perahna tebenang. Perih dalam arti proses pengerjaan, perih dalam arti pelaksanaan namanya yang dijalankan, tapi tebenang perahna, tapi tebenang dampakna tina pengerjaan, tina pelaksanaan saum itu sendiri, dalam pelaksanaan salat malam itu sendiri tebenang perahna. Harika perih nama ai capek namanya, cuman dampak atau perahna tidak dihasilkan. Di dalam riwayat yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan rugi ma'antu rajul, celaka, rugi ketika seseorang memasuki ibadah saum Ramadan fansalahu, kemudian berlalunya ibadah saum Ramadan qabla ayyub faralahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tebenang perahna, hanya perihan karasa, hanya proses yang dia jalani kacapen hukul, tapi perahna tebenang dampak pada dirinya sama sekali tidak dia dapatkan. Oleh karena itu sekali lagi hadirin, bahwa yang pertama kali atau awal mula ketika kita akan menjalankan satu petunjuk, pernahkan heula hati orang karena ayat, belum heula karena eta ayat. Ketika kita sudah melebur dengan ayat tersebut, sok praktekin, amalkan
ketika kita amalkan ayat tersebut, sing benang perahna agar Allah memberikan dampak terhadap perubahan diri kita, agar Allah memberikan dampak terhadap perjalanan ketika kita menjalani petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ketika Allah memberikan perintah untuk saum di bulan suci Ramadan. Hadirin, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.